3. Ciri lainnya yang bisa kita identifikasikan orang yang meresap hasil sholatnya adalah kebiasaan hidup tertib. Karena sholat membuat kita tertib. Salah satu rukun sholat adalah tertib, teratur. Cara nyimpen barang di rumah juga menunjukkan kualitas sholat. Sholat itu sosab rapih, bahu bersentuh atau kaki bersentuh. Karena yang lebih penting dari itu bagaimana seseorang itu bisa berhasil kalau tertib. Kalau kita tidak tertib, banyak masalah. Berapa banyak kita buang waktu karena kaos kaki yang lupa menyimpan, karena kunci sembarangan. Berapa banyak orang yang celaka karena nyimpen termos sehingga tumpah menimpa anaknya. Allah menginginkan kita bahagia, meminimalisir resiko dengan hidup tertib. Tutur kata tertib, perilaku tertib. Jadi disiplin itu sebuah prestasi dari orang yang sholatnya khusyuk. Ciri lainnya orang yang sholatnya khusyuk adalah kemampuan untuk tumanina. Jadi dalam mengerjakan apapun hadir. Dia pulang dari kantor dengan anak, hadir bersama anaknya. Ciuman kepada anak, hadir dengan hatinya. Membelai anak, hadir. Jangan sampai tubuh bersama anak, pikiran hati dengan kantor. Sholat mengajarkan hadir. Kita di meja makan dengan keluarga, hadir diri kita dengan keluarga. Jangan tubuh di meja makan, pikiran di tempat kerjaan. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, satu belayan suami ke istri bisa menembus hati istrinya, sebab belayannya itu hadir. Maka tidak usah heran orang-orang yang sholatnya khusyuk, walaupun banyak pekerjaan yang dilakukannya, dia bisa berprestasi karena hadir. Yang jadi masalah kan kita sering tidak hadir. Fisik dengan pikiran tidak bersama-sama. Ciri lainnya orang yang sholatnya khusyuk adalah tawadu, rendah hati. Karena kening sama rendahnya dengan telapak kaki. Jadi kalau ada orang sombong, petantang, petenteng, ini boleh diartikan sholatnya belum baik. Seharusnya makin bagus sholat, makin merunduk, makin rendah hati. Melihat anak kecil, tidak berani meremehkan karena dosanya lebih sedikit. Melihat yang tua, tidak berani merendahkan karena siapa tahu pahalanya lebih banyak. Melihat orang yang berdosa, tidak berani juga meremehkan karena siapa tahu dia berdosa karena belum tahu ilmunya. Beda dengan kita berdosa, kita sudah tahu tapi dilakukan, hitungannya beda. Lihat orang yang masih ingkar, tidak berani meremehkan karena siapa tahu Allah memberikan hidayah. Luar biasa. Dan ciri lainnya orang yang sholatnya khusyuk adalah mengucapkan salam, assalamualaikum, ke kanan, ke kiri. Itu merupakan doa dan jaminan. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu, berarti saya tidak akan merugikanmu. Orang yang sholatnya khusyuk selalu menjaga dirinya tidak merugikan siapapun. Dia jaga sikapnya. Oleh karena itu, orang yang sholatnya banyak tapi aktif sekali merugikan orang lain, menyakiti, itu mencerminkan ada hal yang kurang baik, kurang sempurna dalam sholatnya. Begitu, silakan Bapak akan bertanya. Ya, mari. Pak, dalam rangka kita mencapai sholat yang khusyuk, di samping kita memahami arti yang kita baca, boleh nggak kita membayangkan dalam sholat itu berupa wujud, katakanlah kita konsentrasi seakan-akan ada Ka'bah di depan kita, atau membayangkan ada samping kiri kita ada malaikat mencatat kita, boleh nggak begitu? Ya, memang Allah itu maha gaib dan laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Bukankah kita sering meyakini sesuatu yang tidak kita lihat? Kita tidak melihat adanya udara di sini, tapi kita yakin ada udara. Kita tidak melihat adanya elektron pada listrik, tapi kita yakin ada. Kita pun bisa meyakini Allah ada bersama kita tanpa harus kita lihat. Seperti kita meyakini udara juga kan begitu.
Allah tidak menyerupai apapun dan tidak diserupai apapun. Katakan saja Allah sedang menatapku, Allah maha mendengarkan, Allah maha menyaksikan, karena dialah yang menggenggam segala-gala. Itu bisa jadi lebih aman. Yang jangan menyerupakan Allah dengan sesuatu, ya. Begitu. Yang paling baik kalau kita sudah memahami bacaannya, itu sudah cukup membuat kita konsentrasi itu. Maka orang yang sholatnya khusyuk sepatutnya memahami betul ilmu sholat dan bacaan sholat, karena nanti nikmat dari dialognya. Walaupun kita tidak mendengar jawaban, tapi bukankah ayat-ayat Allah merupakan sarana kita berkomunikasi dengan Allah? Gitu Pak? Baik. Bagaimana kalau kita dalam sholat supaya pikiran kita tuh nggak kemana-mana, sholat kita tuh khusyuk pokoknya? Ya, sepengetahuan saya yang namanya khusyuk bukan tidak ingat apa-apa. Terbukti Rasulullah ketika sedang sholat dan ada bayi yang menangis, ternyata dipercepat sholatnya untuk membuat sang ibu lebih tenang. Kemudian ketika beliau sedang sujud, cucunya naik ke punggung, Rasulullah memperpanjang sujudnya. Salat khusyuk adalah upaya terus-menerus agar kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Salat khusyuk bukan berarti tidak ingat apa-apa. Kita bahkan boleh tahu kalau di depan kita, atau kalau ada paku, ada kotoran, ada ular. Yang penting adalah bagaimana seperti burung terbang, tangkap. Pikiran terbang, tangkap, kembalikan. Ya, terbang, tangkap, sampai nanti pikiran kita terlatih untuk selalu menguasai pikiran kita dengan baik. Dan ini akan berdampak dalam kehidupan kita, karena kita sering terjebak oleh pikiran yang tidak terkendali, mendramatisir masalah. Kalau ada apa-apa terbang, ibu cemburu ke suami, terbang pikiran, menerawang, mengada-ada, akhirnya kita sengsara. Salat sebetulnya adalah bagian dari melatih supaya pikiran kita terkendali dengan baik. Karena kebanyakan orang sengsara itu bukan karena masalahnya, tapi karena tidak terampil mengendalikan pikiran dan hati.